Baik, terima kasih Mbak Muji atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk di pagi kali ini masih tentang bedah buku, yaitu tentang buku The Unwritten Laws of Business. Jadi untuk materi yang saya bawakan di sini masih tentang buku ini, yaitu di bab 2 tentang struktur organisasi. Nah, perlu diketahui di setiap lingkungan kerja, di setiap perusahaan pastinya ada yang namanya struktur organisasi. Itu gunanya agar kita tahu posisi kita masing-masing gitu ya. Untuk di rekan kerja A di posisi bagian ini, di rekan kerja B di posisi ini. Jadi mereka sudah memiliki tanggung jawab masing-masing, di mana sudah tertera di dalam struktur organisasi itu. Nah, adapun poin-poin yang penting dalam struktur organisasi ini. Yang pertama adalah pastikan bahwa setiap orang telah diberi posisi dan tanggung jawab yang pasti. Jadi biar setiap orang tuh memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk tugas yang mereka pegang. Jadi mereka pasti punya tanggung jawab tersendiri ya untuk menyelesaikan tugas yang sudah ditugasi. Karena jika tidak ada hal tersebut, itu membuat seorang individu tuh bingung gitu untuk tugas saya itu bagaimana, terus tentang posisi saya itu ada di mana. Jadi itu akan membuat bingung dan malah membuat berantakan suatu pekerjaan. Dengan itu pentingnya membuat struktur organisasi agar setiap orang tuh tahu posisinya gitu, dan dia punya tanggung jawab yang pasti dalam suatu pekerjaan. Terus untuk yang selanjutnya, yang poin kedua adalah pastikan setiap orang punya kewenangan yang mereka butuhkan. Jadi ketika kita sudah tahu posisi kita ada di mana, terus tugas kita itu apa, pastinya setiap individu itu mempunyai kewenangan tersendiri ya. Jadi itu yang sudah dipercaya oleh manajer ataupun atasan ataupun supervisor. Jadi kita sudah dikasih wewenang, itu berupa tanggung jawab dan berupa kepercayaan, yang nantinya kalau wewenang itu sudah dikasih, itu kita gak usah untuk persetujuan ulang gitu. Jadi itu sudah tanggung jawab kita 100% karena kita sudah dikasih wewenang tersebut. Contohnya, kalau untuk di sini itu saya ambil salah satu contoh, yaitu tentang diskon ke customer gitu ya. Jadi kalau untuk diskon itu di admin sendiri atau di tim marketing itu ada wewenang diskon. Jadi wewenang diskonnya misal sampai 5-10%. Nah, itu wewenang dari atasan untuk admin ya. Jadi apa ya namanya ya? Jadi posisi admin dalam mengasih diskon itu rentang di diskon segitu. Kalaupun ada kelebihan atau lebih dari wewenang yang dikasih, kita juga harus konfirmasi ulang. Nah, jadi kalau kita masih ada di rentang 5-10% tadi, itu tanggung jawab kita penuh karena itu sudah dikasih kepercayaan ya, sudah dikasih kepercayaan kepada kita dengan ngasih diskon produk sebesar itu gitu. Jadi kalau nanti ada entah lebih dari yang dikasih atau diwewenangkan, itu kita harus konfirmasi lagi terhadap atasan, manajer atau supervisor yang ada di atas kita gitu. Terus untuk poin yang terakhir, yaitu pastikan semua kegiatan dan semua orang diawasi oleh seseorang yang kompeten dalam bidang yang dihadapi. Jadi ini tuh kayak kita diawasi oleh supervisor kita ya atau manajer. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang memang sudah tanggung jawab kita, yang benar sudah tugas kita, tapi kita tetap diawasi dan juga dipantau oleh atasan kita. Itu gunanya untuk meminimalisir untuk kesalahan atau meminimalisir suatu kesalahan, agar kita juga kerja itu dengan hati-hati, jangan tidak seenaknya. Jadi kita punya peraturan dari atasan juga, jadi kita tetap tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Dengan adanya pengawasan dari atasan atau dari orang yang sudah ahli dalam bidangnya, itu kita juga bisa minta solusi, minta saran, ataupun
minta minta saran tersebut ya. Jadi kita bisa bertukar pikiran juga gitu kalau ada orang yang di atas kita dengan yang sudah kompeten dalam bidangnya. Contohnya ketika kita buat konten atau buat promo, tentunya kita udah punya inisiatif ataupun udah punya kreativitas tersendiri terhadap desainnya mungkin atau ide kontennya mungkin. Nah itu juga kita mungkin minta pendapat gitu kepada atasan kita, karena dia yang mengawasi tentang nanti dia yang akan menyaring untuk ide-ide kita gitu. Nah itu dia untuk ada 3 poin untuk di bab 2 tentang struktur organisasi yang saya sampaikan di pagi kali ini. Nah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.